warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabiatul Adawiyah dan mahasiswa FKIP UHAMKA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi, yaitu inventory sistem periodik. Nah, sebelumnya, dari pengertian yang terlebih dahulu, menurut Matani, sistem periodik ini merupakan sistem pencatatan persediaan yang dimana kuantitas persediaan ditentukan secara periodik, yaitu hanya pada saat perhitungan fisik yang biasanya dilakukan secara stock of name. Nah, untuk kelebihannya, metode periodik ini perusahaan itu bisa mengetahui besarnya persediaan dalam gudang sehingga stok diketahui secara akurat. Dan juga ada juga kelemahannya nih. Kelemahannya yaitu dengan menggunakan metode ini, pencatatan yang hanya bisa dilakukan pada akhir periode dan bukan ketika sedang melakukan transaksi. Dengan demikian, kehilangan barang persediaan akan sulit untuk diketahui oleh perusahaan, tidak bisa mengetahui jumlah stok awal dan akhir periode pada saat barang dagang. Selanjutnya, dalam metode pencatatan ini terbagi menjadi 3, yaitu pencatatan FIFO, yang dimana pencatatan barang yang pertama masuk, maka yang pertama juga yang dikeluarkan atau dijual. Dan kalau pencatatan FIFO, yaitu pencatatan barang yang di akhir masuknya dan merupakan barang yang pertama kali yang dikeluarkan atau dijual. Yang ketiga yaitu pencatatan average, yaitu pencatatan dari rata-rata terimbang. Nah, untuk soal FIFO, contohnya dari perusahaan Kaya Indah mencatat sebuah persediaan barang dagang dengan menggunakan metode periodik selama bulan Desember 2018. Soalnya, tanggal 1 Desember, persediaan awal 500 unit dengan jumlah 12.000. Nah, transaksinya itu sampai tanggal 31 Desember, yaitu pembelian 100 unit dengan harga 15.000. Nah, pada tanggal 31 Desember ini, persediaan akhir sebanyak yang diminta itu 600 unit. Nah, maka hitunglah nilai persediaan akhir 31 Desember 2018 menggunakan pencatatan FIFO. Untuk jawabannya, yang tadi soal, dari tanggal 1 Desember persediaan awal yaitu 500 unit dengan harga 12.000, maka 500 unit ini dikali 12.000 hasilnya 6.000. Nah, begitu juga tanggal 9, 15, 25, 28, 31. Jadi unit dikali dengan harga barang tersebut. Nah, dari total harga unit ini dijumlahkan menjadi 2.100 unit dan harga barangnya itu ditotalkan menjadi 75.000. Nah, 500 unit ini dikali 12.000 hasilnya 6.000 kan. Nah, seperti yang bawah-bawahnya itu, maka hasil jumlahnya yaitu 24.600. Nah, kita menghitung persediaan yang terjual pada akhir periode. Ini kan total unitnya ada 2.100. Nah, yang diminta itu tadi yang disoalkan 600 unit, maka 2.100 dikurang 600 unit, yaitu 1.500. Nah, ini kan karena FIFO itu kan kita kalau barangnya masuk duluan, berarti yang dikeluarkan duluan juga kan. Maka dari tanggal 1, dia itu kan 500 unit. Jadi sampai tanggal 25 Desember itu totalnya 1.500. Nah, tapi tanggal 25 Desember ini tersisa 300 unit, tanggal 28 200 unit, tanggal 31 100 unit. Itu kan 300 unit dikali 13.000, 3.900. Sampai tanggal 31 Desember yaitu 100 unit 15.000, totalnya 1.500. Dijumlah jadi 8.200. Nah, untuk menghitung HPP-nya, yaitu barang persediaan untuk dijual dikurang persediaan akhir. Nah, HPP-nya berarti itu kan jumlah
yang soal atasnya kan 24.600. Nah, untuk total persediaan akhirnya dikurangnya 8.200. Jadi 24.600 dikurang 8.200 yaitu 16.400. Nah, untuk soal LIFO sama soalnya kayak soal FIFO dari perusahaan Kaya Indah. Ini diminta untuk menggunakan pencatatan LIFO. Nah, untuk pencatatan LIFO ini sama. Ini kan LIFO berarti kan barang akhir dikeluarin pertama. Berarti kita ngambil dari tanggal 31. Totalnya 1.500. Maka berarti di tanggal 9 Desember itu sisanya tinggal 100 unit dengan harga 11.000 dan 1 Desember 500 unit dengan harga 12.000. Maka 1.100 ditambah 6.000 yaitu 7.100. Untuk menghitung HPP-nya berarti 24.600 dikurang 7.100. Nah, hasilnya 17.500. Untuk soal average masih sama kayak soal yang sebelumnya. Gunakan pencatatan average. Nah, kalau pencatatan average ini itu kan rata-rata imbang. Nah, berarti rumusnya itu nilai persediaan akhir dikali biaya PBD dibagi total unit. Berarti kan tadi persediaan akhirnya soalnya kan 600 unit. Total BPD-nya yang di atas itu 24.600 dibagi total unit, yaitu dari 2.100 dikurang 600 unit itu kan 1.500. Berarti hasilnya itu 9.860. Nah, begitu juga dengan menghitung HPP-nya. HPP-nya yaitu berarti 24.600 dikurang 9.840. Berarti coba HPP-nya untuk average ini 14.760. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga teman-teman bisa mengerti atas apa yang saya sampaikan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.